Yo, welcome back again to YouTube channel Horizon Splintong. Jadi kali ini aku bikin video lagi guys. Ini mau review miniatur truk ya, skala 1:50 modelnya Mitsubishi Fuso Canter. Kayak gini lho modelnya lho. Terus konsepnya herek yo. Jadi ini miniatur truk tapi RC ya kan. Ya apa sih? Miniatur truk tapi RC. RC truk mini, apa? RC truk mikro ya. Jadi lek diarani mikro tapi ini masih ketok motor sih ya. Masih kelihatan ya. Ini RC truk ya, pokoknya skalanya 1:50. Nah kayak gini. Jadi konsepnya ku memakai konsep variasi model herek ya. Jadi samping kayak gini herek gitu, belakang, terus ini depan ya. Ini modelnya apa ya? Mitsubishi Fuso Canter. Fuso Canter Euro 4 sudah ada interiornya juga. Nah langsung saja to the point ya, ke inti. Jadi ini tuh sebenarnya masih prototype guys, masih konsep ya, masih apa ya. Jadi kan yang itu pas temanku bikin kan, yang tak bikin video review sebelumnya tuh kan tak minta bikin ban sama apa ya, bikin cabin dari aku. Akhirnya kan aku tahu deh bikin, akhirnya aku ikut gabut guys, ikut bikin juga ya, soalnya gawatel tanganku. Akhirnya bikin, inilah jadinya. Ini masih prototype sebenarnya, masih konsep, masih perlu banyak apa ya, development. Masih perlu banyak PR lah itu kan. Jadi langsung aja ya, kita ukur ya skala 1:50 itu seberapa ya. Skala 1:50 itu panjangnya sekitar overall ya ini ya. Jadi dari ujung ke ujung itu sekitar berapa ya? 12,6 ya, 12,8 lah, 12,8 itu keseluruhan. 128 mm atau 12,6 cm. 12,6 cm. Terus lebar overall itu dari kanal ke kanal itu sekitar bak ke kanal, tajuk ke tajuk. Oh iya, kanal ke kanal. Piro lur iki lur? 43, 44 koma lah. Ya sekitar 45 mm lah atau 4,5 cm. Kalau cabin ini lebarnya punya Canter itu lek gak salah 36 mm lah. Nah, jadi langsung aja tak reviewkan ya speknya itu apa aja. Jadi ini elektrik ya, buat elektrik itu ya standar lah. Elektrik itu pakai apa ya? ESC ini pakai ESC yang biasa itu, ESC yang mikro, yang mini itu loh. Mini ukurannya 30 ampere guys. Ini murah-murah loh. Receiver ini receiver, terus ini baterai bekasnya WPL. Tak pakai. Sebenarnya baterai kurang kecil sih. Bisa dikecilin lagi, cuma nggak ada loh. Wes senengnya masih konsep kan. Terus ini servo. Servo itu cuma buat belok ya. Servo nggak salah pakai tower pro apa ya, ini loh servo murah-murah itu MG 90S yang metal. Nah kayak gitu, jadi simple ya, cuma gitu aja isinya. Soalnya kan ini ya wis masih banyak lah PR itu. Nah jadi kita test drive ya sekarang ya, di test drive performa mobilnya seperti apa. Jadi ini aku ada remote itu pakai ini apa, Dumbo RC sing baterainya wis habis. Ya kita coba, kita nyalakan dulu mobilnya kayak gini. Di sini wangil sekali. Oh itu kita garek ngecepet notok. Soalnya saklar ini tak lepas ini. Soalnya biar ngirit tempat. Terus mobilnya kecil kan ya. Nah itu nyala. Nah nyala. Wes ini langsung aja dinyalakan remote. Nah itu siap ready, ya kan. Jadi bawahnya, nah bawahnya itu cuma seperti ini lur. Simple, tapi udah pakai gardan ini, harus pakai gardan. Terus tinggal digas. Ini sudah propo ya, apa namanya, proporsional linear. Oh ya, nah, belok cuma kayak gitu aja. Kita tes jalan lur, tes jalan melewati jalanan anu. Ini ono suspensi nih guys, ada pernya ini. Kita jalan ya. Oh. Nah, kayak gitu, mundur. Kebanteran ini guys, ini soalnya dinamonya itu masih PR ya. Foto ini kok mundur. Mengerikan sekali loh, kati roto guys. Nah kayak gitu. Nah wis kayak gitulah, nanti ada bikin test drive lagi. Nah jadi ini elektrik tadi ya itu cuma gitu aja. Terus ini bawahnya ini pakai motornya N20. Kalau gardan ini bikin sendiri ya, itu juga ada pere dari ini loh, pere dari Standish.
Nah kayak gini, depan juga, depan simpel lah, depan cuma gitu aja. Jadi servonya itu di dalam bak ya, jadi ini bisa dikasih interior cabinnya. Nah kayak gitu, guling motor lur. Nah kita kembali ke topik ke bacotan ya. Lur, tak matikan dulu. Nah jadi kayak gitu. Nah kita bahas apa bahan terutama. Jadi ini bahan yang saya pakai ini semua full 3D printing resin ya. 3D printing resin. Jadi bahan itu dari 3D print jenisnya resin SLA. Apa ya resin lah 3D resin. Bahan sing dipakai itu resin jenisnya ini masih apa ya? ABS. Jadi kayak apa ya? ABS lah jenis resinnya. Nah, ini jadi sama dibandingkan sama skala yang kemarin aku bikin itu skala 24 itu segini lur. Perbandingannya tuh. Loh, ya ini apa ini kakaknya, ini adiknya, cicitnya. Kalau sama skala 10 jauh lebih tidak masuk akal lagi. Ini lur, mek sak mini loh. Loh, ya kan? Kecil. Nggak ada seukuran cabin. Apa ya? Sekepalan tanganku. Loh, cuma segitu. Nah, kita bahas bahan satu persatu. Jadi ini itu pere, ada pere kan, ini tuh ada pere. Nah, pere itu aku bikinnya dari ini iso oleng lur, kasih muatan itu iso oleng. Dari ini ya, apa ini namanya stainless, ketebalannya 0, berapa ya? 0,4 lek salah. 0,4 0,5 lah. Jadi tak gerobek dai terus tak bikin per. Nah, kayak gini. Tuh. Terus apa ya? Kalau gardan ini bikin sendiri. Cuma covernya ini dari 3D ya, 3D. Cuma lek gardane kiri bikin sendiri dari tembaga kuningan. Kayak gini. Tuh. Tuh ono gitu. Nah, wangi lur, tangannya mek situ. Aduh, burik sekali. Nah, ini gear gardanya ya. Jadi tembak kuningan itu, gear itu kuningan itu tak bubuti lur, tak bubuti nih bor ya. Terus tak bikin, terus tak solderi sampai tak sambung sama ini pakai AC couple Tamiya, AC dinamo Tamiya itu loh, tak pakai di as, tak bikin as dan lain-lainnya 3D printing lah. Terus sasis itu sama sasis 3D print juga. Tuh ini ya, kayak gini lah. Nah ini loh kayak itu tak buka. Nah ini juga ada, ini baru bikin juga sih, Isuzu NMR 71. Nah itu tak buka itu trot. Nah ini Luis, ini sasis kayak gini, sasis itu nah kayak gini. Jadi ono perbandingan yo antara miniatur yang dipakai RC sama yang dipakai ajangan aja, itu perbandingannya cukup signifikan ya. Signifikan. Jadi kalau yang RC itu ada ini nih loh, apa ya, lebih solid. Nah strukturnya lebih tak padetin daripada yang miniatur, versi miniatur aja. Soalnya kalau miniatur kan mungkin ke arah look aja ya, penampilan aja, nggak butuh yang kekuatan yang ekstra. Nah lek dibikin miniatur harus ada reinforcementnya. Lek gak gitu, ini kan ada motor kayak gini itu kadang itu ya lek panas enggak lah, kadang itu anget. Nah anget kalau kena resin itu gimana ya, lama-lama itu ada perubahan struktur. Bahasaku koyo ilmuwan nih. Jadi kayak apa ya istilahnya itu, struktur dari resin 3D itu mungkin berubah ya, jadi mobil apa ya, sesi itu tuh jadi meletot gitu loh, lama-lama itu bisa nekuk. Nah jadi itu mungkin itu ya tak tebeli sama bak. Nah bak juga sama dari 3D print tapi sama kayak gini, cuma tak dobeli mika dalamnya itu, tak dobeli mika. Soalnya gimana guys ya, kalau pakai full 3D print, di print hasilnya jebrot guys. Kayak ini ya, meletot ya, sama nggak ada kekuatannya, sama hasilnya kurang rapi gitu. Jadi mending aku ngalahi bikin itu langsung tak, jadi bikinnya satu-satu, belakang sendiri, samping sendiri, depan sendiri. Akhirnya tak rakit, terus akhirnya ya sudah tinggal dipasangi variasi. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, terus buat desain. Jadi dari skala berapa tadi? Skala 10. Terus sih tak kira sih mengganggu pemandangan sih. Nah, jadi skala 10 desain dari 3D skala 10 ke skala 24 ke skala 50 itu butuh yang namanya
perubahan atau toleransi. Aduh, jadi ya gak asal-asalan. Ini misalnya aku punya desain ya, desainnya ada kenter kayak gini loh. Jadi tak sepin loh guys, itu desainnya ono kan di sini. Nah misalnya kan kayak cabin gini, kayak cabin aku punya vele cabin gitu, vele cabin bisa ada di sini. Nah kayak gini tuh ono vele cabin lah hitungannya sudah ada. Mau tak pakai langsung ke skala 50, terus langsung tak print aja, tak tinggal tak hitungnya, tak nggak bisa kayak gitu guys. Jadi itu harus apa ya, hitungannya dandani lagi ya, apa merubah lagi, ngasih toleransi. Soalnya gini, kalau dari skala 10 langsung dikecilkan ke skala 50, jadi nanti itu kayak ketebalannya wallnya apa ya kan, strukturnya ini ya apa, ketebalannya dari misalnya aku di skala 10 ketebalannya ada 1 mili gitu, apa 2 mili gitu. Nanti tak kasih ke skala 50, ya tak bagi lagi malian. Jadi iso 0, nggak ada kekuatan nih. Jadi wis mau gak mau ya desainnya ngerubah lagi gitu loh. Desainnya ngerubah lagi, jadi ditebelno lagi. Saya ada toleransinya lah. Nggak bisa langsung di apa ya, di print, di apa ya, langsung dibikin nggak bisa. Nah terus kayak kaki-kaki kayak sesi-sesi gitu kan juga sama. Jadi size itu ya nggak bisa langsung disamakan kayak miniatur semakin kecil. Soalnya kembali lagi ke kekuatan sama ini ya, material, bahan juga pengaruh. Bahan itu gimana ya? Keterbatasan kekuatan bahan. Nah, kan karena ini kan 3D printing juga. Terus bahannya juga apa ya? Ukurannya kan juga kecil ya. Ya nggak kecil sih, kecil lah, ya masih bisa lah. Jadi masih ngasih toleransi dari sesisnya, kayak sesis kayak gini tuh ngasih kekuatan kayak gini buat dinamo. Lah ini mau tak kasih dinamo ya bisa aja, jalan bisa aja. Cuma lama-lama nanti sesisnya meletot gitu loh. Jadi masih tak rubah lagi di sini. Terus kayak bumper gini kan. Nah, itu bumper lihat tak. Nah, itu kan ada tambahannya. Jadi ada reinforcementnya. Enggak mentah dari yang besar dikecilkan terus dipindah. Jadi masih apa ya? Ngasih toleransi lah, ketebalan itu toleransi. Jadi selek di 3D printing ya, apalagi jenis resin, ketebalan 0 di bawah 0,5 itu sangat berpengaruh ya, apalagi 0,2, 0,3, 0,4. Jadi itu ngasih apa ya, ngasih kekuatan ekstra lah, ngasih tambahan lagi biar strukturnya makin kuat. Nah jadi sama semua itu desainnya direwu baik apa guys. Jadi kayak apa ya, kayak cabin, terus apa ini, gardan juga gear yang dipakai dibikin scale itu apa gimana ya, kesulitannya mungkin bikin miniatur skala 1/50 itu mungkin gini ya, antara scale sama fungsi, nah sama mekanikalnya, ada bagian-bagian yang bergerak. Nah bisa aja dibikin scale, cuma ya gitu, nanti bagian yang bergerak kayak gardan gini kan, gardan nggak masuk akal ukurannya ya, gentalu di belakang kayak gitu. Nah itu jadi wis menyesuaikan lah, masih menyesuaikan. Terus buat cabin juga. Nah cabin kan kayak gini. Nah aku memang bahas cabin sebenarnya, tak bahas lagi ya. Nah cabin itu loh tipisnya cuma berapa ini guys. Ini itu ketebalannya cuma 2, berapa, 2,2 mili lah gak salah. Enggak ada 2,5 mili. Ini apa jenenge, ininya, pintunya ini. Nah terus ini juga ada interior, nah kayak setir-setir kayak gini itu wis ini ketebalannya wis 0, itu 0, berapa itu, nggak ada 1 mili itu 0,8 mungkin ya. Nah jadi kayak gitulah. Jadi nanti bikin video yang versi aku bikin ya kapan hari, terus buat teman-teman yang pengen bikin ini kan, soalnya projectnya juga masih panjang ya, masih waduh masih jauh dari kata sempurna ini. Itu masih, aku juga masih bikin ini kan pakai apa ya, konvensional ya, ngarani itu masih konsepnya itu RC-nya itu masih RC konsep apa konvensional, masih apa ya, masih pakai remote ya, masih pakai remote kayak gini ya. Jadi aku nanti ke depannya mungkin nanti tak rubah semua jadi biar lebih ringkas ya kan. Aku mau pakai ini software sih, mau bikin, jadi mau tak kontrol lewat HP aja guys. Soalnya mobilnya kan juga kecil, lucu ya, dibawa kemana-mana nanti tinggal dimasukin ke tas gitu, apa dikesak di jaket gitu. Jadi video ini kali ini sekian dari saya, Horizon Splindong. Mungkin buat teman-teman sih ada pertanyaan ini nanti bisa di komen aja di kolom komentar, silakan wis bebas bertanya sesuka hatimu.
Pokoknya jangan bertanya tentang seseorang yang pernah singgah. Terus kira-kira seperti itu aja. Aku pirang menit rek nyowo cote mulai mang. Jadi nanti tak bikin aja ini ya apa jenenge video nih sing pas ini loh apa test drive apa silakan komen di bawah. Jadi seperti itu. Ini sekian video dari saya Horizon Sepidong. Ini jangan lupa videonya di komentari, di roasting, dicerca, dipaitu bebas sak bagiamu wis ngono lho. Ini tak develop thread dulu ya biar nanti kita mau mabar bikin diorama si tinjau wi. Sik banyak lho bikin. I love Marekno itu kan terus pakai penggawean guys. Sik banyak ini ya, ini masih development lagi, masih apa ya? Engineering maker. Oke? Okay? Guys, see you again. Bye bye. Cerot.